semuanya, selamat datang di video pembelajaran mata kuliah teori keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang teori struktur modal. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Nur Matias dan Ibu Dewi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui nih, apa sih yang dimaksud dengan struktur modal itu? Struktur modal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekuitas atau penggunaan modal sendiri, dan yang kedua ada hutang atau penggunaan modal pinjaman. Penggunaan hutang terdiri dari yang pertama ada hutang jangka pendek, yaitu pinjaman yang tenggat jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Sedangkan hutang jangka panjang yaitu pinjaman yang tenggat jatuh temponya melebihi 1 tahun. Lalu ada juga obligasi atau surat hutang yang diterbitkan oleh perusahaan dan dijual kepada investor sebagai bentuk hutang jangka panjang. Yang kedua, ada penggunaan ekuitas, seperti saham biasa, yaitu kepemilikan dalam perusahaan yang memberikan hak suara kepada pemegang saham dalam keputusan perusahaan. Yang selanjutnya, ada saham preferen, yaitu saham yang memberikan hak prioritas terhadap dividen dibandingkan saham biasa. Dan yang terakhir, ada modal tambahan disetor. Modal ini yaitu modal yang ditanamkan oleh pemilik atau pemegang saham ke perusahaan selama masa operasional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa sajakah pendekatan struktur modal. Yang pertama, ada pendekatan laba bersih. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa investor menilai laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang tetap dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah hutangnya dengan tingkat biaya hutang yang tetap pula. Apabila jumlah hutang yang digunakan perusahaan semakin besar, maka nantinya biaya modal rata-rata tertimbang akan semakin kecil. Dan yang selanjutnya, ada pendekatan laba operasi bersih. Pendekatan ini dikemukakan Duren tahun 1959 dengan asumsi bahwa nilai sebuah perusahaan dilihat dari laba operasi bersihnya dan bukan dari struktur modalnya. Dengan itu, nilai perusahaan bergantung pada pengembalian dan risiko yang terkait dengan kegiatan operasionalnya. Maka dari itu, hutang dianggap lebih murah dibanding dengan ekuitas untuk merumuskan struktur modal perusahaan. Sehingga saat perusahaan memakai utang ekstra, biaya modalnya tetap konstan. Selanjutnya mengenai teori Capital Structure Irrelevance Theory dari teori MM. Teori ini muncul di tahun 1958 di mana nilai pasar perusahaan tidak bergantung pada cara perusahaan memilih untuk mendistribusikan dividen dan mengalokasikan keuangan untuk investasi, namun diperkirakan berdasarkan risiko yang mendasari aset dan seberapa kuat pendapatannya atau pasar modal sempurna. Kemudian di tahun 1963 dengan keberadaan perlindungan pajak, nilai perusahaan meningkat bersamaan dengan utangnya, di mana biaya bunga atas hutang diperlakukan sebagai biaya yang dapat dikurangi dari margin keuntungan perusahaan sehingga dapat mengurangi keseluruhan kewajiban pajak bersih perusahaan. Maka penggunaan modal utang menguntungkan perusahaan dan mengurangi biaya modalnya. Kemudian yang keempat terkait dengan trade-off theory. Pada teori trade-off ini dikatakan bahwa nilai perusahaan yang menggunakan leverage sama dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan leverage ditambah dengan nilai efek samping yang meliputi pajak dan biaya yang diharapkan akibat kesulitan keuangan. Seperti yang bisa dilihat pada gambar di slide bahwa berdasarkan asumsi modal MM dengan pajak perusahaan, nilai perusahaan meningkat secara linear untuk setiap dolar utang, di mana baris yang diberi label hasil MM dengan memasukkan efek pajak perusahaan pada gambar menunjukkan hubungan antara nilai dan utang berdasarkan asumsi tersebut. Nah, ada beberapa tingkat ambang batas utang yang diberi label D1 pada grafik. Di bawahnya, probabilitas kebangkrutan sangat rendah sehingga tidak penting.
Sementara di atas D1, biaya terkait kebangkrutan yang diharapkan menjadi semakin penting dan biaya-biaya tersebut mengurangi manfaat pajak dari utang pada tingkat yang semakin meningkat. Pada kisaran D1 hingga D2, biaya terkait kebangkrutan yang diharapkan berkurang namun tidak sepenuhnya mengimbangi manfaat pajak dari utang, sehingga harga saham naik seiring dengan meningkatnya rasio utang. Namun, di luar D2, biaya terkait kebangkrutan yang diharapkan melebihi manfaat pajak, sehingga dari titik ini, peningkatan rasio utang menurunkan nilai saham. Oleh karena itu, D2 adalah struktur modal yang optimal, dan tentu saja D1 dan 2 bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, tergantung pada risiko bisnis dan biaya kebangkrutan mereka. Kemudian yang ketiga, meskipun penelitian teoritis dan empiris mengkonfirmasi bentuk umum kurva, grafik ini harus dianggap sebagai perkiraan dan bukan sebagai fungsi yang didefinisikan secara tepat. Kemudian selanjutnya terkait dengan contoh kasus dari keempat teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana contoh kasus ini terkait dengan judul analisis faktor-faktor penentu struktur modal berdasarkan perspektif pecking order teori dan trade-off teori pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji pecking order teori dan trade-off teori dengan menganalisis faktor-faktor penentu struktur modal. Dan subjek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai 2020. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel dan analisis faktor. Sementara sampel dalam penelitian ini adalah 34 perusahaan yang dipilih dengan purpose sampling methods. Hasil penelitian ini menandakan bahwa perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI cenderung menggunakan perspektif trade-off teori dalam penentuan struktur modalnya. Hal ini didukung oleh 4 variabel yang digunakan, yaitu profitabilitas, growth opportunity, tangibility asset, dan firm size. Hanya saja dari 4 variabel, 2 diantaranya belum mampu memengaruhi struktur modal secara signifikan, yaitu growth opportunity dan firm size. Sementara profitabilitas dan tangibility asset menunjukkan pengaruh secara signifikan terhadap struktur modal perusahaan. Pada saat ini merupakan referensi dari video kami pada penjelasan terkait struktur modal ini. Dan cukup sekian materi kami terkait dengan teori struktur modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.